Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Chelsea versus Manchester City, The Citizen menang 3-1 di Stamford Bridge. Manchester City berhasil mempermalukan Chelsea dengan lanjutan Liga Inggris pekan ke-17. The Citizens menuntaskan laga dengan kemenangan 3-1. Bertanding di Stamford Bridge pada Senin dini hari tadi, Manchester City mampu mematahkan perlawanan Chelsea. Semua gol The Citizens dicetak pada babak pertama lewat Ilkay Gundogan, Phil Foden, dan Kevin De Bruyne. Chelsea baru bisa memperkecil kekalahan menjadi 1-3 di penghujung laga lewat gol semata wayang Callum Hudson-Odoi yang mencatatkan namanya di papan skor. Hasil ini membawa Manchester City untuk sementara duduk di posisi kelima klasmen Liga Inggris dengan 29 poin dari 15 laga, sedangkan Chelsea tersendat di posisi ke-8 dengan 26 angka. Huesca versus Barcelona, gol Frenkie de Jong menangkan Blaugrana. Barcelona meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Huesca dalam lanjutan pekan ke-17 Liga Spanyol. Gol semata wayang Blaugrana dicetak Frenkie de Jong. Duel Huesca versus Barcelona digelar di Estadio El Acoraz pada Senin dini hari tadi. Tim tamu tampil dominan sepanjang laga dengan 20 kali tembakan dan 7 diantaranya on target, serta 70% penguasaan bola. Barcelona unggul 1-0 di babak pertama. Gol Blaugrana dicetak de Jong pada menit ke-27. Kedua tim gagal mencetak gol di paruh kedua. Pertandingan tuntas dengan skor 1-0 untuk kemenangan Barcelona. Hasil ini membawa Barcelona naik ke posisi kelima klasmen Liga Spanyol dengan 28 poin dari 16 pertandingan. Inter versus Crotone, Lautaro hat-trick, Nerazzurri pesta gol. Inter Milan pesta gol ke gawang Crotone usai menang telak dengan skor 6-2. Bintang kemenangan Nerazzurri adalah Lautaro Martinez dengan 3 golnya. Pada pertandingan awal tahun Serie A di Giuseppe Meazza, Inter versus Crotone imbang 2-2 di babak pertama. Crotone sempat unggul lewat Nicolo Zaniolato sebelum Inter berbalik unggul lewat gol Lautaro dan bunuh diri Luka Maron. Penalti Arkadiusz Reka membuat skor sama kuat hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Inter tak terbendung ketika mampu mencetak 4 gol. Keempat gol tersebut tercipta lewat 2 gol Lautaro dan 1 gol dari Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi. Tambahan 3 poin membuat Inter sementara bertengger di posisi kedua dengan 36 poin dari 15 laga. Juventus versus Udinese, 2 gol Ronaldo antar Bianconeri menang 4-1. Juventus berhasil mengalahkan Udinese dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Italia. Cristiano Ronaldo menyumbang 2 gol pada pertandingan kali ini. Menjamu Udinese di Allianz Stadium, Juventus menutup babak pertama dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak Cristiano Ronaldo. Babak kedua berjalan mulus untuk Juventus dengan tambahan 3 gol lewat Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, dan Paulo Dybala. Udinese sempat memperkecil kekalahan lewat Marvin Zegelar, namun golnya itu tak bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Skor 4-1 menjadi hasil akhir dari laga ini. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke posisi 5 klasmen Liga Italia dengan 27 poin dari 14 laga. Main bapuk, Arturo Vidal jadi sasaran bully warganet di Twitter. Arturo Vidal menjadi sorotan dalam laga Serie A 2020-2021 Giornata ke-15 yang mempertemukan Inter Milan versus Crotone di Giuseppe Meazza Minggu dini hari tadi. Dalam laga ini, Vidal dianggap menjadi penyebab 2 gol yang dicetak tim tamu di babak pertama, termasuk pelanggarannya yang berubah penalti bagi tim lawan. Bahkan, sang pelatih Antonio Conte terlihat kesal saat Vidal memprotes wasit dan membuat berbagai ulah di atas lapangan. Conte pun memutuskan untuk menarik keluar Vidal saat jeda turun minum. Terbukti, Inter bermain ganas di babak kedua untuk memastikan kemenangan 6-2. Performa di bawah standar yang ditunjukkan Vidal dalam laga ini membuat gelandang asal Chile itu menjadi sasaran ejekan di Twitter. Banyak yang menyebut bahwa sikap sang pemain berbanding terbalik dengan kontribusinya di atas lapangan. Ketimbang Jadon Sancho, Manchester United lebih prioritaskan transfer Erling Haaland.
Raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan lebih memilih untuk merekrut Erling Braut Haaland ketimbang rekan setimnya di Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Haaland dan Sancho sudah sejak lama dihubungkan dengan Manchester United. Namun, hingga kini, Setan Merah belum juga berhasil merekrut keduanya. Meski demikian, Manchester United sepertinya belum mau menyerah. Tim asuhan oleh Gunnar Solskjaer itu diyakini bakal kembali bergerak mendekati keduanya pada musim panas mendatang. Kini, seperti dilansir The Mirror, Manchester United tengah menimbang dengan matang siapa pemain yang ingin mereka rekrut jika harus memilih antara Haaland atau Sancho. Laporan itu menyebut bahwa prioritas utama Manchester United di bursa transfer musim panas mendatang bakal beralih ke Haaland ketimbang Sancho. Hal ini memang wajar, mengingat performa Haaland yang hampir konsisten dari pekan ke pekan sejak direkrut Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Januari tahun lalu. Sedangkan Sancho saat ini performanya sedang naik turun dan rekap inkonsisten. Hubungan Messi dan Ter Stegen semakin memburuk. Situasi buruk dilaporkan terjadi di ruang ganti Barcelona. Penjaga gawang Marc-Andre Ter Stegen diklaim marah pada Lionel Messi dan hubungan mereka pun makin memburuk. Hubungan Ter Stegen dan Messi diklaim mulai mengalami keretakan sejak awal 2020 lalu. Ter Stegen punya banyak komplain pada Barcelona secara teknis. Kiper asal Jerman itu mengkritik kurangnya kontribusi bertahan Lionel Messi dan Luis Suarez yang merugikan tim secara kolektif. Dikutip dari Diario Gol, ada beberapa momen lain yang membuat hubungan Ter Stegen dan Lionel Messi memburuk. Keduanya pernah terlibat benturan di sesi latihan dan pihak Messi marah besar atas insiden tersebut. Beberapa pemain disebut harus turun tangan untuk meredakan tensi panas antara Messi dan Ter Stegen. Kini, kiper 28 tahun menimbang masa depannya di Barcelona. Walau punya kontrak hingga 2025, Ter Stegen bakal meminta pindah jika klub tetap mempertahankan Messi pada musim depan. Manchester United sudah buat keputusan untuk masa depan Paul Pogba. Masa depan Paul Pogba sampai saat ini sedang terombang-ambing. Namun kabarnya, Manchester United selaku klub gelandang berdarah Prancis tersebut sudah memiliki jawaban mengenai masalah itu. Masa depan Pogba dipertanyakan setelah Raiola muncul ke hadapan publik. Beberapa laporan menyebut dua raksasa Eropa seperti Juventus dan Real Madrid sebagai tujuan yang paling memungkinkan buat sang pemain. Situasi ini mengundang ketidakpastian, apalagi kontrak Pogba dengan Manchester United hanya tersisa 1,5 tahun lagi. Dan baru-baru ini, Mirror memberikan kabar mengenai perkembangan masa depan Pogba. Mirror mengklaim bahwa Solskjaer puas dengan sikap yang ditunjukkan Pogba menyangkut kasus ini. Namun, Manchester United mau tak mau harus melepasnya pada bursa transfer musim panas mendatang jika Pogba tidak memperpanjang kontraknya. Pihak Manchester United berencana tidak menjual sang pemain dan lebih memilih kehilangannya secara gratis. Namun, dalam sisa kontraknya, Manchester United akan memaksimalkan potensi Pogba sebaik mungkin.